KPI, Fakultas Tarbiyah, IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Saya mahasiswa semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020 dengan dosen pengampu Bu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik yang terdiri dari perkembangan dan pertumbuhan tinggi badan, perkembangan otak, perkembangan motorik halus dan kasar dari usia 2 tahun sampai 5 tahun. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tinggi dan berat badan. Anak-anak dengan usia sebaya dapat memperlihatkan tinggi tubuh yang sangat berbeda. Tetapi, pola pertumbuhan tinggi tubuh mereka tetap mengikuti aturan yang sama. Selama masa anak-anak awal, tinggi rata-rata bertumbuh 2,5 inci dan berat mereka bertambah antara 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahunnya. Dan pada usia 3 tahun, tinggi anak sekitar 38 inci dan beratnya sekitar 16,5 kg. Pada usia 5 tahun, tinggi anak mencapai 43,6 inci dan beratnya 21,5 kg. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan otak. Salah satu perkembangan fisik yang paling penting selama masa perkembangan awal anak-anak ialah perkembangan otak. Karena otak dan kepala bertumbuh lebih pesat daripada bagian tubuh manapun. Pada bayi, saat bayi mencapai usia 2 tahun, ukuran otak rata-ratanya 75% dari otak orang dewasa. Dan pada usia 5 tahun, ukuran otaknya telah mencapai 90% otak orang dewasa. Jadi, pertumbuhan otak selama masa awal anak-anak disebabkan oleh pertambahan jumlah dan ukuran urat saraf yang berujung di dalam dan di antara daerah-daerah otak. Beberapa pertambahan otak juga disebabkan oleh pertambahan myelination, yaitu suatu proses di mana sel-sel urat saraf ditutup dan disekat dengan suatu lapisan-lapisan sel lemak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Yang ketiga adalah perkembangan motorik. Perkembangan fisik pada masa anak-anak ditandai dengan berkembangnya keterampilan motorik, baik kasar maupun halus. Sekitar usia 3 tahun, anak sudah dapat berjalan dengan baik, dan sekitar usia 4 tahun, anak hampir menguasai cara berjalan orang dewasa. Perkembangan motorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik. Pada usia 2 tahun sampai 3 tahun, contoh motorik halus yaitu makan menggunakan sendok, menyusun beberapa kotak, meniru sebuah lingkaran, tulisan cakar ayam. Yang kedua, motorik kasar. Contoh motorik kasar pada usia 2 tahun sampai 3 tahun yaitu berjalan dengan baik, berlari lurus ke depan, lalu melompat. Baiklah, usia yang ke-3 sampai 4 tahun, motorik halusnya contohnya mengancingkan baju, meniru bentuk sederhana, membuat gambar sederhana. Kalau motorik kasarnya berjalan dengan 80% langkah orang dewasa, berlari sepertiga kecepatan orang dewasa, melempar dan menangkap bola besar tetapi lengannya masih kaku. Terus usia 4-5 tahun, contoh motorik halusnya menggunting, menggambar, meniru angka dan huruf sederhana.
Motorik kasarnya menyeimbangkan badan di atas satu kaki, berlari jauh tanpa jatuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Lala Latifa. NIM saya 1915002. Saya dari kelas BKPI 2A, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester genap tahun 2020 mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan kognitif yang terdiri dari perkembangan persepsi, perkembangan daya ingat atau memori, dan yang ketiga ada perkembangan bahasa. Nah, anak-anak usia 2-4 tahun ini biasanya disebut dengan fase prakonseptual, di mana ada 3 poin yang mendasari tingkah laku pada anak usia 2-4 tahun. Yang pertama, ada mengeksplorasi lingkungan. Anak-anak usia 2-4 tahun biasanya sedang aktif-aktifnya untuk bermain atau mengeksplorasi lingkungan bersama teman-teman sebayanya. Yang kedua, bahasa berkembang dengan cepat. Anak-anak usia 2-4 tahun itu sedang asik-asiknya meniru kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang sekitarnya, terutama bahasa ibu. Dan kosakata yang dimiliki oleh anak usia 2-4 tahun ini bertambah dengan sangat banyak. Dan yang ketiga, ada mengasosiasikan kata dengan objek. Misalkan, ini adalah buku, dan ini adalah sisir. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan perkembangan persepsi. Pada masa perkembangan persepsi ini, seorang anak yang berusia 2-4 tahun sudah bisa melihat objek-objek yang jauh secara jelas dan hampir sempurna. Namun di sini seorang anak yang berusia 2-4 tahun mengalami kesukaran dalam hal memfokuskan penglihatan mereka pada objek-objek yang dekat. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi kedua, yaitu perkembangan daya ingat atau memori. Nah, mengukur perkembangan daya ingat atau memori pada anak-anak ini jauh lebih mudah,
Karena apa? Karena seorang anak ini telah bisa memberikan reaksi secara verbal. Kemudian pada perkembangan daya ingat ini ada dua komponen penting. Yang pertama adalah memori jangka pendek atau short term memory, dan yang kedua adalah memori jangka panjang atau long term memory. Kita bahas satu-satu dulu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama mengenai daya ingat ini, yaitu ada memori jangka pendek atau short term memory. Nah, individu ini dapat menyimpan memori dari 15 sampai 30 detik lamanya dengan asumsi tidak ada pengulangan ataupun latihan. Memori jangka pendek atau short term memory sering diukur dalam rentang memori atau memory span, yaitu jumlah item yang dapat diulang kembali dengan tepat sesudah satu penyajian tunggal. Materi yang dipakai juga merupakan rangkaian materi yang tidak berhubungan satu sama lain. Bisa berupa angka, bisa berupa huruf, dan bisa juga berupa simbol. Menurut Madeline, dibandingkan dengan anak-anak yang jauh lebih besar atau orang dewasa, anak-anak yang lebih kecil lebih mungkin untuk menyimpan informasi berupa visual dalam jangka pendeknya. Yang kedua, ada memori jangka panjang atau long term memory. Menurut studi yang dilakukan oleh Brown and Scott, terlihat bahwa anak usia 4 tahun telah mencapai ketepatan 75% dari waktunya dalam merekognisi gambar-gambar yang telah diperlihatkan 1 minggu sebelumnya. Dan anak-anak usia 4 tahun ini juga memiliki memori rekognisi yang baik, sekalipun telah mengalami penundaan untuk jangka waktu yang lama. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi ketiga atau materi terakhir, yaitu tentang perkembangan bahasa. Nah, pada masa ini perkembangan bahasa itu berkembang dengan sangat cepat. Anak-anak telah mengalami sejumlah nama-nama dan simbol-simbol. Dan anak-anak juga dapat membedakan berbagai macam benda di sekitarnya dengan melihat hubungan fungsional antara benda-benda ini. Perkembangan bahasa pada anak-anak dapat diklasifikasikan dalam 2 tahap. Yang pertama ada masa ketiga umur 2,0 sampai 2,6 tahun, dan yang kedua ada masa keempat umur 2,6 tahun sampai 6 tahun. Baiklah, kita bahas mengenai masa ketiga umur 2,0 tahun sampai 2,6 tahun. Nah, pada masa ini anak-anak sudah mulai dapat menyusun kalimat-kalimat tunggal yang sempurna. Anak-anak juga telah mampu memahami tentang perbandingan. Misalnya, burung perkutut lebih besar daripada burung pipit. Nah, anak-anak juga banyak menanyakan nama dan tempat, seperti apa, di mana, dan dari mana. Anak-anak juga telah banyak menggunakan kata-kata yang berawalan dan berakhiran. Nah, materi kedua ada masa keempat, umur 2,6 tahun sampai 6 tahun. Pada masa ini, anak telah dapat menggunakan kalimat majemuk beserta anak kalimatnya. Tingkat berpikir anak telah lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Anak-anak telah banyak menanyakan soal waktu sebab akibat melalui pertanyaan kapan, kemana, dan bagaimana. Pada mulanya, bahasa anak-anak bersifat egosentris, yaitu bentuk bahasa yang lebih menonjolkan kepada diri sendiri, berkisar pada minat, keluarga, dan miliknya sendiri. Menjelang akhir masa anak-anak awal, percakapan anak-anak berangsur-angsur berkembang menjadi bahasa sosial. Bahasa sosial digunakan untuk berhubungan, bertukar pikiran, dan mempengaruhi orang lain. Bentuk bahasa yang digunakan sering berupa pengaduan atau keluhan. Ketika bahasa anak berubah dari bahasa yang bersifat egosentris ke bahasa sosial, maka terjadi penyatuan antara bahasa dan pikiran. Penyatuan antara bahasa dan pikiran ini sangat penting bagi pembentukan struktur mental atau kognitif pada anak.
Pertanyaannya, bagaimana cara mendukung perkembangan kognitif pada anak? 5 tahun pertama usia seorang anak adalah tahap paling penting dalam pembentukan kemampuan intelektualnya. Sebagian besar perkembangan kognitif pada anak dipengaruhi oleh hubungan keluarga terdekat, terutama orang tuanya. Jadi, orang tua di sini memiliki peran dan posisi penting dalam membantu pembentukan pola belajar, berpikir, dan berkembangnya sang anak. Di rumah, para orang tua bisa membantu anak-anak dalam memahami lingkungan yang di sekitarnya. Misalnya, ketika bayi menunjukkan ketertarikan pada suatu objek, Anda sebagai orang tua bisa membantu anak untuk menyentuh atau mengamati objek tersebut. Seiring dengan bertambahnya usia, para orang tua juga harus terus menstimulasi anak Anda untuk selalu aktif bergerak menjelajahi lingkungan di sekitarnya. Berikan anak Anda kesempatan untuk mengatur dan menyusun barang-barangnya sendiri, semisalkan buku-bukunya ataupun mainan-mainannya. Melatih kemampuan bergerak dan menjaga keseimbangan anak juga dapat memicu perkembangan kognitif yang lebih baik. Selain itu, orang tua harus lebih bersabar ketika anak memiliki serangkaian pertanyaan mengenai segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Orang tua juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada anak untuk mengasah kemampuannya dalam memecahkan masalah. Nah, memperlihatkan dan mengasah perkembangan kognitif pada anak penting untuk dilakukan setiap orang tua. Namun, orang tua juga harus mengingat kembali bahwa perkembangan setiap anak ini berbeda-beda dan tidak sama dengan perkembangan anak-anak yang lain. Cukup amati saja perkembangan anak Anda dari hari ke hari dan tahap perkembangannya apakah sesuai dengan usianya. Namun terkadang menilai perkembangan kognitif pada anak ini tidak semudah teori ya. Jika Anda merasa perkembangannya ini melambat atau kurang sesuai, Anda sebagai orang tua bisa meminta bantuan saran atau dokter atau kepada yang lebih ahli. Baiklah teman-teman, sekian video pembahasan materi saya mengenai perkembangan kognitif pada anak usia 2-4 tahun. Apabila dalam video ini terdapat kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati kalian yang menonton, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yolandasari, NIM 1915013, dosen pengampu Siska Dwi Pramita, MPSI Psikologi. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan masa awal anak 2-5 tahun, perkembangan emosi, perkembangan psikososial yang terdiri dari perkembangan yang pertama, perkembangan kemampuan bermain, yang kedua, perkembangan hubungan dengan orang tua, yang ketiga, perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan masa awal anak-anak 2-5 tahun, perkembangan emosi, dan perkembangan psikososial yang terdiri dari perkembangan yang pertama, perkembangan permainan, yaitu permainan adalah salah satu suatu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal anak-anak, sebab anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah bermain dengan teman-temannya dibanding terlibat dalam aktivitas lain. Permainan bagi anak-anak
adalah suatu bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh suatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Hal ini adalah karena bagi anak-anak proses melakukan sesuatu lebih menarik daripada hasil yang didapatkannya. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, yang mana bermain adalah hal yang sangat menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Bermain juga merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perkembangan di awal masa anak-anak. Permainan dapat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan juga perkembangan emosional pada anak-anak. Berbagai macam permainan akan melatih anak-anak dalam segala hal, termasuk dalam memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak. Dalam hal minat bermain, anak-anak mengikuti suatu pola yang dipengaruhi oleh kematangan dalam bentuk permainan tertentu dan oleh lingkungan di mana ia dibesarkan. Ada bermacam-macam variasi dalam pola ini. Misalnya, anak yang sangat cerdas lebih menyukai permainan sandiwara, kegiatan kreatif, dan buku-buku yang dapat memberikan informasi daripada yang bersifat hiburan. Yang kedua, perkembangan hubungan dengan orang tua. Emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis. Biasanya, para orang tua hanya memperoleh anak melakukan beberapa hal saja. Padahal, sang anak merasa ia mampu melakukan lebih banyak lagi. Sehingga, pada akhirnya, anak akan menolak larangan orang tua dan anak cenderung akan memberontak. Anak pun akan meledak amarahnya jika ia tidak bisa melakukan sesuatu yang dianggap dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, perkembangan dengan teman sebaya. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman sebayanya dari tahun ke tahun. Pada fase ini, anak-anak tidak hanya senang bermain, tetapi lebih banyak berbicara. Hubungan atau kontak sosial lebih baik daripada hubungan sosial yang kurang baik. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya teman sebaya juga berperan penting terhadap perkembangan sosial anak. Karena lewat teman sebaya, anak bisa belajar dan mendapat informasi tentang dunia anak luar keluarga. Pada masa ini, anak mulai mengenal dunia di luar keluarga, yaitu dengan bermain bersama teman-teman sebayanya. Anak juga akan mulai membandingkan antara dirinya dengan teman-teman sebayanya. Itulah hasil video dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vidya Azahra, biasa dipanggil Vidya dengan NIM 1915027 dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam tahun 2019. Dosen pengampu Psikologi Perkembangan Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020, serta mengajak kalian dan bunda-bunda yang ada di rumah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada masa perkembangan awal anak umur 2-5 tahun. Di video ini saya akan membahas 3 macam permasalahan yang terjadi pada perkembangan masa awal anak usia 2-5 tahun. Yang pertama, tantrum. Yang kedua, sulit diarahkan. Dan yang ketiga, hiperaktif. Oke, langsung aja ke pembahasan. Apa itu tantrum? Tantrum bersifat alamiah yang merupakan suatu permasalahan perilaku yang sangat umum dialami oleh anak-anak yang mengekspresikan kemarahannya serta mengungkapkan emosinya seperti berteriak, menangis, dan marah. Tantrum terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah tantrum manipulatif. Tantrum manipulatif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anak-anak ketika keinginannya tidak terpenuhi. Terkadang si anak juga memanfaatkan tantrum ini agar keinginannya terpenuhi. Dan si tantrum ini juga tidak akan dialami oleh setiap anak. Yang kedua adalah tantrum frustasi. Tantrum frustasi ini dialami ketika si anak misalkan mengekspresikan suatu keinginannya kurang tepat. Nah, jadi timbullah rasa putus asa, kecewa, atau yang lainnya. Dan juga ini difaktorkan karena si anak kelelahan, lapar, dan lainnya. Apa penyebab tantrum? Nah, salah satu alasan yang melatar belakangi adanya tantrum pada anak adalah frustasi. Mengapa frustasi? Karena seperti kita ketahui, anak yang usia 2 tahun belum memiliki kosakata yang banyak. Jadi, apabila ia mengekspresikan atau mengungkapkan suatu keinginannya secara kurang tepat, pastinya kita sebagai orang dewasa juga akan salah mengartikan keinginannya. Jadi, si anak ini timbullah rasa seperti risih kan. Jadi, anak ini bisa menangis, berteriak, menggigit-gigit sesuatu benda yang ada di sekitarnya atau lainnya. Bagaimana penanganannya? Kebanyakan orang tua, kakak, atau yang lainnya salah ketika menghadapi anak yang sedang tantrum. Seringkali mereka memarahinya dan menghiraukannya tanpa alasan. Ini salah ya. Jadi, penanganan yang benar adalah pertama, kita harus mengontrol emosi kita terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Jangan sampai kita memukul atau memarahinya. Dan yang kedua, jangan segera menuruti keinginannya. Karena hal ini terkadang si kecil untuk menarik perhatian kita
agar keinginannya tersebut terwujudkan. Dan yang ketiga, biarkan si kecil untuk menenangkan dirinya sekitar 2 menit setelah kemarahannya karena tidak dituruti. Dan yang keempat, perhatikan si kecil. Jangan sampai si kecil mulai memukuli diri sendiri atau menyakiti orang lain, karena ini bisa menyebabkan si anak menjadi psikopat nantinya. Nah, jadi jangan salah lagi ya untuk menghadapi anak yang sedang terkena tantrum, karena ini bisa berakibat fatal apabila terjadi kesalahan. Pembahasan kedua. Jadi yang kedua ini adalah sulit diatur atau sulit diarahkan. Nah, banyak nih kan yang udah tahu pastinya sulit diarahkan atau sulit diatur ini apa. Misalkan si anak tersebut kurang mendengarkan atau tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Itu bisa dikatakan sulit diatur. Apa penyebab anak sulit diarahkan atau susah diatur? Hal ini dapat difaktori karena yang pertama, si anak belum dapat mengontrol emosi, egonya, serta mengontrol dirinya. Yang kedua, si anak terlalu sering dimanja. Ketiga, si anak kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dan yang keempat, karena didikan orang tuanya yang terlalu keras. Bagaimana cara mengatasi anak yang sulit diarahkan atau sulit diatur? Hal yang pertama dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan penjelasan kepada si anak. Apa alasan kita memberikan arahan kepada anak tersebut. Yang kedua, hindari memanjakan anak terlalu berlebihan, karena hal ini akan berdampak buruk pada si anak. Karena jika orang tuanya terlalu memanjakan si anak, otomatis si anak ini nantinya akan sulit untuk mengeluarkan jerih payahnya sendiri untuk mendapatkan sesuatu hal. Nah, jadi dia pasti akan bergantung kepada orang tuanya. Yang ketiga, melakukan pendekatan kepada si anak dengan cara sering-sering mengobrol dan bercanda kepada si anak. Pembahasan ketiga, hiperaktif. Hiperaktif adalah keadaan di mana si anak mengalami perilaku yang tidak bisa diam. Kebanyakan orang salah mengartikan anak yang hiperaktif dengan anak yang aktif. Jadi, kita dapat membedakan anak yang aktif dan anak yang hiperaktif itu mulai dari kefokusannya. Anak yang aktif dapat terfokuskan ke satu perhatian saja. Tetapi anak yang hiperaktif tidak dapat fokus ke apapun. Nah, dan juga dari kosakata bicaranya. Anak yang aktif lebih mudah untuk mendapatkan suatu kosakata yang baru. Tetapi anak yang hiperaktif ini akan sulit untuk menangkap sesuatu yang dibicarakan. Apa penyebab hiperaktif pada anak? Yang pertama adalah adanya kelainan pada sistem otak. Yang kedua, masalah psikologis. Dan yang ketiga adalah gangguan pemutusan perhatian. Bagaimana menghadapi anak yang hiperaktif? Jadi yang pertama, tunjukkan sikap tegas kepadanya. Tapi ingat, jangan marah. Karena marah kepada anak yang hiperaktif sangatlah cuma dapat membuang-buang energi kita. Jadi alangkah baiknya kita menjelaskan bahwa perilakunya itu salah dan tidak boleh diulangi lagi. Yang kedua adalah dengan cara konsisten terhadap apa yang pernah kita katakan kepadanya. Dan yang ketiga adalah memberikan arahan kepadanya dengan alasan. Contoh misalkan seperti kalian menyuruhnya untuk mandi. Dengan alasan, dengan mandi kita akan terlihat lebih
bersih, wangi, serta yang lainnya. Nah, pembahasannya udah selesai nih. Jadi, kalian jangan salah lagi ya untuk menghadapi permasalahan yang terjadi pada anak. Karena, jika kita menghadapi suatu permasalahan itu dengan cara yang tidak baik atau tidak benar, akan berakibat fatal kepada si anak nantinya. Jadi, akhir kata saya mohon maaf apabila saya ada salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.